Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Tenggelam di lautan paper penelitian, puluhan tab browser kebuka semua, dan kepala rasanya pusing 7 keliling cuma buat nyari benang merahnya? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah klasik banget buat para peneliti. Tapi gimana kalau semua kekacauan itu bisa kita ubah jadi alur kerja yang rapi, sistematis, dan jauh lebih masuk akal? Nah, disinilah SciSpace masuk. Kita akan bedah bareng-bareng gimana platform ini bisa jadi semacam SOP atau prosedur standar baru buat riset kita, dari A sampai Z. Kita bakal ngikutin 5 langkah utamanya, mulai dari nemuin ide, ngebongkar isi jurnal yang rumit dengan gampang, ngerangkai semua info jadi satu kesatuan, sampai akhirnya moles draft mentah jadi publikasi yang siap cetak. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita lihat gambaran besarnya dulu. Inti dari semua ini sebenarnya sederhana. Mengubah proses riset yang biasanya, berantakan banget, jadi sebuah peta jalan yang super jelas dan terstruktur. Jadi, alur kerjanya tuh dibagi jadi 6 tahap inti. Semuanya dimulai dari pra penelitian buat nentuin arah. Terus kita analisis paper yang ada, susun tinjauan pustaka, dan rancang desain penelitiannya. Baru deh setelah itu kita masuk ke penulisan dan finalisasi. Kebayangkan, gimana setiap tahap itu nyambung secara logis ke tahap berikutnya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, eksplorasi ide. Anggap aja ini lagi ngebangun fondasi rumah riset kita. Disinilah gagasan yang tadinya masih ngawang-ngawang, kita ubah jadi pertanyaan penelitian yang tajam dan fokus. Prosesnya ternyata dimulai dengan sangat gampang. Kamu cukup ketik pertanyaan risetmu, ya persis kayak lagi nanya ke Google. SciSpace bakal langsung nyajiin rangkuman literatur terbaru. Karenanya lagi nih, ada fitur knowledge graphs yang secara visual metain hubungan antar topik, jadi kita bisa langsung lihat di mana letak celah penelitian yang belum dijamah orang. Tujuannya, ngumpulin semua paper kunci dalam satu folder proyek yang rapi. Terus berapa banyak paper sih yang perlu kita kumpulin di awal? Targetnya antara 10-50 paper paling relevan. Angka ini ideal banget, cukup buat ngebangun fondasi yang kokoh, tapi nggak kebanyakan, sampai bikin kita pusing sendiri. Inilah yang bakal jadi perpustakaan inti riset kita. Setelah fondasi terkumpul, sekarang waktunya kita bedah isi jurnalnya satu-satu. Kita semua tahu kan, bahasa di paper akademik itu padat, teknis, dan seringkali rumit. Nah, disinilah AI bakal jadi asisten pribadi super canggih kita buat mecahin kode-kode ilmiah itu. Tantangan utamanya, ya kita semua tahulah, istilah teknis yang ribet dan paragraf-paragraf super padat yang kadang sulit dicerna dalam sekali baca.